siang bersama IndiHome. Ada banyak jenis jambu yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Namun, varian jambu yang mempunyai daging tebal dan memiliki biji kurang dari 3% adalah jambu kristal. Daging buah yang renyah dan mengandung air ini mempunyai banyak kandungan nutrisi vitamin C yang jumlahnya mencapai 2 kali lipat dibandingkan buah jeruk. Maka tidak heran jika harga jambu kristal relatif lebih mahal mengingat kualitas dan kaya akan sumber seratnya. Halo pemirsa Ruang Berkebun, kali ini kami akan menyajikan ulasan tentang budidaya jambu kristal ini untuk ide berbisnis Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap hanya di program Ruang Berkebun. Assalamualaikum, ketemu dengan saya Dwi Kuncarno. Alamat saya Gunung Pati, RT 2 RW 8, Kelurahan Gunung Pati. Saya adalah pembudidaya jambu kristal. Jambu kristal, apa sih jambu kristal itu? Jambu kristal adalah buah jambu yang punya keistimewaan. Dia memiliki tekstur buah yang sangat tebal. Dan uniknya lagi, bijinya itu lebih sedikit. Yang membuat saya lebih tertarik. Nilai ekonomisnya itu, nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan jambu-jambu yang lain. Apalagi kandungan vitaminnya. Kandungan vitamin jambu kristal menurut penelitian para ahli itu lebih tinggi kandungan vitamin C-nya dibandingkan buah jeruk. Dan rasa jambu kristal itu juga lebih istimewa dibandingkan jambu yang lain. Dia lebih renyah dan lebih manis. Jambu ini cocok dibudidayakan di alam agraris seperti di Indonesia ini. Makanya bagus untuk ditanam buat petani-petani lokal seperti saya. Apa sih sebetulnya yang membedakan jambu kristal dengan jambu biji yang lain? Perbedaannya salah satu yang paling otentik itu bentuknya. Bentuk jambu biasa itu terkesan biasa-biasa saja. Tapi kalau ini lebih menarik dia. Lebih
mengundang selera untuk anak-anak atau masyarakat yang melihat itu langsung tertarik dengan bentuknya ini. Dia lebih cantik dan lebih istimewanya lagi, jambu ini batangnya lebih kokoh ini. Bahkan kita tidak perlu penyangga, walaupun ini pohonnya ini lebat, dia lebih kuat dibandingkan jambu-jambu yang lain. Kalau jambu-jambu yang lain itu batangnya condong lebih mudah patah dia. Kalau lebat sedikit biasanya patah. Tapi kalau jambu kristal ini dia lebih bulat. Kalau orang Jawa bilang itu lebih bulat gitu. Yang perlu diperhatikan lagi, keistimewaan yang lain dari jambu ini kalau kita itu rawat dengan bagus, jambu ini tidak kenal musim. Sepanjang waktu, sepanjang tahun kita bisa produksi jambu ini. Untuk saat ini, peminat akan konsumsi jambu kristal di Indonesia itu sudah sangat besar. Dengan pengetahuan kandungannya tentang vitamin jambu kristal, pangsa pasarnya itu lebih bagus dibandingkan jambu-jambu yang lain. Sehingga ini menjadi satu keistimewaan tersendiri bila kita mau membudidayakan jambu ini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bersama-sama belajar cara membudidayakan jambu kristal. Tetap ikuti saya. Peminat jambu kristal semakin hari semakin banyak. Ada banyak kandungan yang bisa kita rasakan manfaatnya dalam 100 gram jambu kristal. Kandungan tersebut adalah 68 kalori, 14 gram karbohidrat, 8 gram gula, 417 mg potasium, hingga 624 IU vitamin A. Berdasarkan kandungan tersebut, manfaat jambu kristal antara lain menangkal radikal bebas, menyehatkan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, meringankan gejala flu, serta menjaga kesehatan mata. Jambu kristal ini bisa kita konsumsi dalam keadaan segar, namun pastikan jambu kristal telah dicuci dengan air mengalir agar terjaga kebersihannya. Oke pemirsa, sekarang kita akan bersama-sama belajar cara membuat bibit jambu dengan metode cangkok. Dan apa saja yang kita perlukan, di antaranya kita perlu pupuk kandang, tanah sebagai media cangkok, kemudian plastik, pembungkus, pisau cutter, dan tali. Pertama-tama kita memilih
Batang yang kita pilih yang bagus adalah batang yang condong ke atas. Batangnya sehat, diameter di atas 1 cm, dan daunnya segar. Batang yang seperti inilah yang paling bagus. Sekarang kita akan mulai mempraktekkan. Oke, pertama-tama kita buat garis memotong ini untuk mengupas kulit dari batang supaya nanti bisa tumbuh akar di bagian atas. Kita potong sesuai dengan keinginan kita. Kita mau buat ukuran cangkoknya seberapa. Kemudian kita kupas kulitnya. Kalau bisa kita sampai bersih kulit sampai ke kambiumnya, supaya nanti bisa tumbuh akar dengan normal. Kita kerok sampai bersih. Dan kalau bisa, paling bagus itu nanti kita tunggu 1 hari supaya benar-benar kering, dan kita pastikan kambiumnya bersih. Oke, udah bersih ya. Kalau bisa harus benar-benar bersih kambiumnya seperti ini. Kemudian kita siapkan media untuk cangkoknya. Oke, kita gunakan tanah dan kompos untuk media cangkoknya dengan metode 1:1. Lanjut, kita siapkan. Oke, sekarang kita pasang plastik ke batang cangkok yang paling bawah, supaya kita lebih mudah memasukkan media cangkoknya ke dalam plastik cangkokan. Oke, kita campur tanah dan kompos, kemudian kita padatkan supaya nanti bisa lebih bagus di dalam membentuk cangkokan yang kita buat. Oke, pasang, keraskan. Kita tambah tali. Supaya tidak pecah. Terus terakhir kita pasang tali di bagian paling atas. Oke pemirsa, sepertinya sudah selesai kita membuat bibit dengan metode cangkok. Kelihatannya pemirsa di rumah tidak kesulitan bila ingin mempraktekkan cara membuat bibit dengan cangkok. Dan selain dengan metode cangkok ini, kita bisa secara langsung, secara model setek juga bisa.
Cuman kita butuh waktu yang tepat untuk metode stek. Langsung kita tanam di lahan, itu kita butuh kisaran bulan Desember sampai Januari. Kenapa kok kita harus bulan Desember atau Januari? Saat bulan Desember dan Januari itu curah hujan itu tinggi, suhu relatif stabil, dingin, dan tanaman stek lebih mudah tumbuh. Dan apabila dengan metode cangkok ini, dia akan siap langsung ditanam karena sudah ada akar yang langsung bisa untuk hidup. Saran saya untuk kita penentuan bibit itu lebih bagus dengan metode cangkok. Karena apa? Prosentase keberhasilannya lebih tinggi. Dan dengan metode cangkok ini, kualitas buahnya akan lebih terjaga. Dia akan 100% sesuai dengan induknya. Tapi kalau stek, prosentase keberhasilannya lebih kecil. Karena dia masih rawan. Apabila suhu tidak stabil, dia akan mati. Metode cangkok ini akan siap tanam setelah kurang lebih 2 bulan. Dan sudah terlihat akar yang sudah tua, agak kecoklatan. Kita potong, kita tanam ke media tanam yang sudah kita siapkan. Paling bagus kita pakai pupuk kandang untuk media tanam, supaya nutrisi tanaman lebih sempurna. Dan kita juga bisa gunakan tambahan pupuk tambahan dengan menggunakan pupuk kimia sejenis MPK, atau kita gunakan aplikasi kompos dengan TS supaya nutrisinya itu lebih bagus dan nanti dalam pertumbuhannya akan lebih baik. Dan ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan. Waktu kita menanam jambu ini, biasanya itu kita ada satu kendala, hama yang makan akar dari pohon jambu ini. Kita bisa mengatasinya dengan menggunakan anti hama. Kita bisa gunakan anti rayap atau insektisida waktu kita proses penanaman jambu. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bersama. Waktu kita melakukan penanaman, kita perhatikan struktur tanahnya, kelembaban tanahnya, sehingga kita perlu siapkan penyiraman untuk mencapai tanaman bisa sampai tumbuh sempurna. Mengingat manfaatnya yang sepadan, hasil budidaya jambu kristal tidak hanya bisa dijual secara personal, melainkan menjualnya ke pemasok. Bahkan pedagang buah seringkali mengambilnya langsung ke tempat budidaya. Jadi kita tidak perlu khawatir jika kita ingin membudidayakan jambu kristal ini, mengingat hasilnya sangat laris di pasaran. Untuk menghasilkan buah yang mulus dalam pengemasannya, kita perlu melakukan pembungkusan dengan menggunakan plastik. Hal ini berfungsi untuk menghindari adanya hama yang banyak menyerang buah, sehingga bisa menyebabkan kualitas buah rendah dan bisa ditolak oleh pasar. Oke pemirsa, setelah kita lakukan penanaman, kapan kita akan panen?
Kita akan panen jambu kristal dari penanaman itu mulai dari usia 2 tahun. 2 tahun kita sudah mulai produksi. Dan ada hal lain yang perlu kita ketahui. Untuk mencapai buah yang sempurna, kita perlu perawatan supaya tidak terkena hama. Kita bisa gunakan metode penyemprotan anti hama, atau juga kita bisa lakukan dengan cara pembungkusan seperti ini. Dan kita lakukan pembungkusan ketika buah masih usia 2 bulan dengan bentuk yang sempurna. Kita lakukan pembungkusan untuk menghindari hama ulat atau berasal dari lalat buah dengan pembungkusan seperti ini. Selain menghindari hama, itu akan menghasilkan warna buah yang lebih cerah dan tekstur buah yang lebih renyah, sehingga kita akan mendapatkan panenan yang betul-betul sempurna. Ciri dari jambu kristal yang bagus adalah bentuknya sempurna, warnanya hijau muda, cerah, dan apabila kita lihat dalamnya, dia punya daging yang tebal dan bijinya sedikit dan condong lebih kecil bijinya. Tekstur buahnya dia lebih renyah dan lebih empuk. Budidaya jambu kristal di Indonesia untuk saat ini cukup bagus prospeknya. Masalahnya buah ini sudah termasuk buah yang populer, harganya terjangkau dan rasanya cukup nikmat. Buah jambu kristal ini cukup mudah untuk pemasarannya. Dari supermarket sampai pasar, semua membutuhkan produk jambu kristal. Harga pasaran jambu kristal di Indonesia, harga tertinggi Rp20.000 per kilogram, harga terendah Rp10.000 per kilogram. Apabila pemirsa ingin menanam jambu kristal, seorang kelompok tani atau seorang petani lebih bagus menanam 40 pohon ke atas karena akan lebih produktif dan akan punya nilai ekonomis yang cukup. Harapan saya secara pribadi sebagai petani jambu, kedepannya jambu atau buah-buah lokal itu akan lebih populer di negeri sendiri dan akan lebih mensejahterakan petani-petani lokal seperti kami di Gunung Pati. Bagi pemirsa di rumah yang menginginkan budidaya jambu kristal atau ingin mencicipi jambu kristal, silahkan datang ke tempat kami, Gunung Pati, RT 2 RW 8 Perbalan, atau hubungi nomor kami 087 730 133 432. Sekian, matur nuwun. Pemirsa Ruang Berkebun,
Itulah tadi ulasan tentang buah jambu kristal. Semoga membantu Anda untuk memilih jenis bisnis berkebun atau bisa memberikan inspirasi baru ide berbisnis. Sampai jumpa di episode lainnya yang pasti akan selalu menambah wawasan Anda. Sampai jumpa.